Nah, program Mata Najwa kemarin juga mempunyai indikasi yang sama di mana bintang tamunya juga berbicara kencang pada orang tua, tahu serta semakin. Oh itu saling bentak-bentakan malah kalau itu. Maaf, Bapak itu dari saling bentak-bentakan malah. Bapak dari KPI kayak bingung nih rambutnya. Itu. Pak ini style kalau di Hotman Paris acaranya begini Pak, rambutnya gitu Pak. Iya masalah. Ini nggak masalah. Masalahnya Bang Hotman kemarin sudah sempat kasih bocoran ke saya. Modelannya gitu kan. memang macam-macam Pak. Kemarin bilang warnanya ungu kok. Iya, takutnya ntar rambutnya di-blur lagi sama Bapak. Ya itu kalau saya melihat sangat membingungkan masyarakat. Siap. Kata-katanya itu, apalagi yang bicara itu adalah politisi top semua yang harusnya jadi panutan. Sementara Nikita cuma udah langsung kena 2 kali. Itu maksud saya. Ada explanation dari KPI Pak, silakan. Iya, kalau itu begini penjelasannya. Sebetulnya yang tampil di televisi itu apakah tokoh masyarakat atau bukan. Kita melihatnya bahwa dia tampil di ruang publik. Ya. Jadi apapun yang kemudian tervisualisasikan atau tersiarkan itu harusnya bisa menjadi contoh yang baik. Siapapun dia gitu ya, siapapun dia, apakah dia pejabat atau bukan, siapapun dia tetap harus bisa mempertanggungjawabkan apa yang muncul divisualkan di dalam televisi atau yang disiarkan oleh radio itu bisa dipertanggungjawabkan dan memiliki nilai-nilai gitu kan. Kalau yang tadi pertanyaan yang kemarin itu Bang Hotman pasti sudah melihat juga kan sudah, bagaimana saya nonton, perbedaan. Kalau saya WA langsung. Oh bukan lewat media baru nontonnya? Langsung. Oh langsung. Live. Dan Bang Hotman bisa membandingkan posisi si hostnya itu. Bahkan sampai tegas mengatakan, oh tidak bisa. Tidak semua orang kemudian boleh dipanggil ke sini, harus dilihat dulu siapa orangnya itu. Jadi nggak bisa tiba-tiba dipanggil gitu loh. Sampai kemudian ada suara yang saling menumpuk pun, meskipun kalau kemarin di Bang Hotman kan nggak ada tumpukan suara gitu. Sampai kemudian ada yang menutup. Sebentar, ini saya yang berkuasa di sini. Jangan asal ngomong semua diputus. Tapi acara itu berlanjut terus. Kata-kata yang sangat keras itu, yang sangat saling mencemooh itu nggak dihentikan gitu loh. Nah, di situ si hostnya ini kemudian bisa memutus. Jadi pelan-pelan kemudian diputus dengan omongan pindah. Kalau sini sudah mulai agak naik berlebihan, pindah ke sini. Pindah ke sini. Sehingga kemudian tidak sampai kemudian meskipun ada usaha untuk kemudian selalu memotong omongan Darian. Ya. Tetapi host tetap mengingatkan bahwa fungsi host di situ harus difungsikan secara baik gitu loh. Kalau kita ingat sebelum itu memang yang lebih tragis kan kalau kemudian live itu. Nah kalau live kamera gitu kan penanggung jawab harus pintar-pintar kemudian untuk mengalihkan. Pak, kalau yang tadi bapak-bapak sampaikan sangat-sangat make sense buat kita berdua gitu ya Pak. Cuma kalau buat aku pribadi yang aku agak penasaran nih Pak. Aku pernah nonton tayangan Pak, kalau nggak salah waktu itu tayangan Doraemon gitu ya Pak ya. Tuh si Suka pakai bajunya di kolam renang, pakai baju renang gitu Pak. Si Suka diblurin semua gitu Pak. Kenapa sih Pak maksudnya? Oh ini nih misalnya gini nih. Mana? Ini nih misalnya gini Pak. Oh ini. Boleh dong Pak pencerahannya supaya kita mengerti Pak. Monggo Pak. Jadi KPI tidak bluring Mbak dan Bang Hotman. Jadi kita memantau pasca tayang, bukan sebelum tayang. Sebelum tayang, oke. Jadi kalau kami melihat ini adalah reaksi yang berlebihan. Ini maaf Pak, satu lagi Pak, pentil ban disensor juga ya Pak ya. Oh ini beneran nih, serius nih. Iya sorry sebelumnya biar Bapak lihat pentil ban disensor. Apakah mungkin cowok-cowok ada yang nafsu sama pentil ban, saya nggak tahu ya. Oke Pak, monggo Pak silakan. Jadi ini reaksi berlebihan dari lembaga penyiaran. Karena mungkin takut disanksi oleh KPI. Padahal KPI tidak melakukan penyensoran. Jadi publik ini masyarakat sering salah persepsi. KPI mewajibkan penyensoran. Tidak, kami tidak melakukan blurring sama sekali. Oke, jadi melakukan blurring adalah pihak lembaga penyiaran. Saya mau tanya kemarin yang ngetit pas Nikita Mirzani editor dari TV. Nah itu pelakunya bukan KPI kan. Jadi maksudnya ini bukannya disuruh dulu bikin ini. Jadi mereka udah inisiatif sendiri. Betul. Iya. Cuma kok sampai bisa orang parno pentil ban tuh kok di blur itu bingung loh Pak. Nah, maksudnya gini,
dadanya artis-artis yang memang semelehoy di blur karena memang terbuka dan membuat mungkin pihak kaum Adam jadi mungkin menaik nafsunya atau apanya, itu make sense gitu Pak. Tapi kok sapi lagi diperah itu kok diblurin kan. Makanya mungkin ada kerancuan ketidakpahaman tentang ini kali ya Pak. Berarti pattern yang tepat dari KPI dan juga ke pihak televisinya kali ya Pak. Jadi kalau soal mengaburkan itu, misalnya pada rokok memang tidak rokok boleh. Memang nggak boleh. Sebelum pukul, di atas jam berapa gitu ya Pak ya? Sebelum pukul 21.30 itu memang tidak boleh ya. Okay. Jadi itu misalnya korban bencana alam gitu kan, kemudian ada yang agak mengerikan, terlalu grafis lah. Itu memang harus dibur, ada darah-darah gitu ya. Terus kemudian korban atau pelaku tindak kejahatan seksual. Itu harus ditutup sampai pada orang tuanya nggak boleh. Karena kalau orang tuanya ditampilin sama juga kan, ini anaknya siapa gitu kan. Terus kemudian untuk pelaku tindak kejahatan yang di bawah umur itu juga harus disamarkan, baik itu korban maupun pelakunya harus disamarkan juga. Gitu. Selebihnya yang itu nggak ada, makanya saya tanya, yang kemarin nge-tweet siapa KPI bukan? Kalau KPI yang ngebip, itu KPI bukan. Kalau memang KPI ya mungkin sama begini, tapi rasanya kan bukan. Dengan kita duduk ngobrol gini kan jelas nih gitu. Jadi buat para televisi, lain kali kalau ada orang ngisi ban, pentilnya tolong jangan di-blur. Pentil ban loh. Ini TV dan mana juga, ini? Jangan ini TV sini bukan? Bukan. Dan juga si Suka udahlah, si Suka pengen berenang di kolam berenang, jangan di blur. Siapa juga nafsu sama kartun. Oke, jangan kemana-mana. Ini menarik ya Bang, akhirnya kita bisa mendengar juga dari pihak KPI karena kita sudah menunggu lama juga dan bisa ngobrol langsung dua arah. Jangan kemana-mana, tetap di Hotman Paris Show. Jangan kemana-mana, tetap di Hotman Paris Show. Kita baru bangun tidur. Terus kita langsung diajarin bahwa meminta itu adalah kepada jin. Kepada jin? Ya, itu sudah jelas. Maksudnya kena. Ya enggak. Kenapa nggak ditegur gitu? Konteksnya seperti itu ya.